Berdasarkan Badan Pusat Statistik, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia mencapai 244,4 juta jiwa pada tahun 2023. Salah. Maksudnya itu data tahun 2025. Oke, tahun 2025. Bayangkan berapa banyak dalam sehari pengambilan keputusan dilaksanakan pada satu daerah, kabupaten, kota, atau pada kelompok kecil yang sekarang sedang kamu handle. Dan pengambilan keputusan selalu berkaitan erat dengan musyawarah dan mufakat. Yaps, membahas tentang musyawarah, kebetulan banget. Hari ini aku sama teman-teman mau belajar tentang musyawarah. Boleh aku ikut? Boleh dong, sekalian aku kenalin sama teman-teman aku. Yuk. Halo guys. Mereka kok kelihatannya judes ya? Nah, makanya kenalan dulu dong. Halo guys, kenalin aku si netizen julid, biasa dipanggil Izul. Aku nggak berwujud tapi bisa bikin orang panik, pusing, depresi, tapi tenang nggak sampai meninggoy kok. Halo juga Izul. Hai, saya Nur Hidayah, NPM 212308048. Di sini saya sebagai moderator. Halo, nama saya Muhammad Herul Paujan, NPM 212308040. Perkenalkan, nama saya Nur Safitri dengan NPM 212308047. Halo, saya Windy Elena Bila, NPM 212308113. Saya Faridati dengan NPM 212308051. Saya Mursidi, NPM 212308044. Saya Siti Rahimah dengan NPM 212308109. Halo, nama saya Muhammad Irjal Jakber, NPM 212308087. Saya Saryanti, NPM 212308011. Perkenalkan, saya Raututu Syifa, NPM 212308100. Halo, saya Siti Aisyah, NPM 212308107. Oke, jadi sekarang kalian lagi ngapain? Kami lagi ingin membahas tentang musyawarah untuk mufakat dengan mata kuliah pengambilan keputusan dengan dosen pengampu Bapak Fahri SSMAP. Oh, begitu. Memangnya menurut kalian apa itu musyawarah? Menurut saya, musyawarah itu lebih dari sekedar talking. Di musyawarah, semua pendapat didengar dan dipertimbangkan secara matang sebelum keputusan diambil. Betul, voting kan cuma hitung suara mayoritas, sedangkan musyawarah itu mencari kesempatan bersama, sehingga keputusan yang diambil lebih diterima semua pihak. Musyawarah juga menekan pada hasil diskusi dan negosiasi. Bukan cuma hasil akhirnya, prosesnya itu yang sangat penting untuk menentukan kebersamaan. Oke, jadi menurut kalian musyawarah itu lebih menekankan pada proses dan kesepakatan bersama, bukan hanya mayoritas suara, ya kan? Yaps, dan musyawarah itu ada tahapannya loh. Betul sekali, agar musyawarah yang kita lakukan itu berjalan dengan efektif. Menurut aku, untuk tahapan yang paling penting itu identifikasi masalahnya. Harus jelas, spesifik, dan terukur, jangan sampai ambigu. Ya, saya setuju. Misalnya kalau masalahnya organisasi kita kurang maju-maju, itu terlalu umum. Lebih baik kita merumuskan bagaimana cara kita meningkatkan ketertarikan mahasiswa terhadap organisasi. Terus kita juga bisa menentukan berapa lama waktu dan apa saja target yang dicapai oleh waktu tersebut. Iya sih, setelah masalahnya jelas, kita perlu mengumpulkan informasi yang relevan, data, fakta, dan berbagai perspektif untuk mempermudah kita menyusun rencananya ke depan. Dan menurut aku, kita bisa melakukan riset kecil-kecilan seperti survei atau mencari referensi dari organisasi lain yang sukses. Oke, jadi berdasarkan kesimpulan yang aku catat, musyawarah merupakan proses penting dalam pengambilan keputusan yang menekankan pada keterlibatan semua pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Bukan sekedar menghitung suara mayoritas, dalam musyawarah, setiap pendapat dihargai
didengar dan dipertimbangkan dengan matang demi menghasilkan keputusan yang adil dan dapat diterima semua pihak. Proses ini juga memiliki tahapan yang jelas, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan informasi, hingga pertimbangan alternatif solusi. Jujur Li, aku jadi tambah pusing. Apa kalian tidak bisa memberikan contoh yang lebih sederhana? Nah, kalau masih bingung, mending ikut aku deh. Lah ini kita di mana dan mau ngapain? Nah, kita lagi di waktu mundur. Aku mau nunjukin praktek pengambilan keputusan yang pernah kami lakuin. Itu mereka lagi ngapain? Nah, ini mereka lagi musyawarah menentukan antara siapa yang lebih cocok untuk menjadi ketua organisasi Bumi Lestari. Jadi, ada 2 kandidat yang mencalon sebagai ketua. Yang pertama, Muhammad Hairul Paujan, dan yang kedua, Nur Sapitri. Saya izin menyampaikan visi misi saya, yaitu terwujudnya ekosistem lestari dan masyarakat yang sadar akan lingkungan itu. Visi saya dan misi saya yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan melalui edukasi dan aksi nyata. Sekian visi dan misi saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Saya di sini izin menyampaikan visi dan misi saya sebagai ketua dengan kandidat nomor 2. Visi saya yaitu mewujudkan komunitas yang aktif, inklusif, dan berkelanjutan dalam menjaga kelestarian bumi. Misi saya menggerakkan program lingkungan berbasis kolaborasi antara pemuda dan masyarakat sekitar, serta menyediakan edukasi dan diskusi yang terbuka tentang isu lingkungan dan solusi yang inovatif. Sekian visi dan misi saya. Saya berharap teman-teman memilih saya. Terima kasih. Menurutku pribadi, laki-laki lebih cocok menjadi ketua. Karena selain memang kodrat laki-laki sebagai pemimpin, laki-laki juga dinilai lebih realistis dan menyikapi berbagai hal. Tapi sekarang sudah bukan lagi zamannya pemikiran seperti itu. Ya, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam pendidikan ataupun kepemimpinan, tapi jika dia memang pantas. Tapi perempuan terlalu emosional dalam pengambilan keputusan, sehingga sering terdapat kebimbangan. Laki-laki juga seringkali ceroboh karena tidak berpikir panjang dalam mengambil keputusan. Oke, daripada kalian ribut, mending lihat pohon keputusan yang udah aku buat, biar kita bisa mengerti apa saja kelebihan dan kekurangan jika memilih pemimpin perempuan atau laki-laki. Sini aku bacain pohon keputusannya. Jika kita memilih ketua laki-laki, maka dampak positifnya yaitu gaya kepemimpinan yang tegas. Yang kedua, kemampuan mengambil keputusan yang tinggi. Dampak negatifnya adalah cenderung otoriter, dan yang kedua kurang inklusif. Jadi kesimpulannya, jika kita memilih laki-laki sebagai mempunyai gaya kepemimpinan yang tegas dan kemampuan mengambil keputusan yang tinggi, akan tetapi cenderung otoriter dan kurang inklusif. Dan jika kita memilih pemimpin ketua perempuan, dampak positifnya yaitu peka dan peduli dengan anggota. Yang kedua, kuat dalam membangun kerjasama. Dampak negatifnya yaitu sulit mengambil keputusan dan kurang tegas. Jadi kesimpulannya, jika kita memilih perempuan sebagai ketua, peka dan peduli dengan anggota dan kuat dalam membangun kerjasama, akan tetapi sulit dalam mengambil keputusan dan kurang tegas. Nah, sudah terlihat titik terangnya setelah kita mendengarkan penjelasan tentang pohon keputusan. Ya benar, laki-laki ataupun perempuan pasti memiliki kelemahan dan kekurangannya masing-masing dalam memimpin. Nah, yang kita utamakan bukan soal gendernya, tapi tentang siapa yang kelemahan dan kelebihannya selaras dengan keadaan organisasi kita. Ya, memang betul. Aku memang mempunyai ambisi ingin menjadi ketua. Tetapi melihat keadaan organisasi pada saat ini, sepertinya laki-laki lebih tepat untuk menjadi ketua. Yap. Dan membawa organisasi ke ranah yang lebih baik itu bukan cuma tugas ketua, tapi tugas kita bersama. Kalau begitu, saya pribadi setuju Muhammad Hairul Paujan menjadi ketua Lestari. Kalau kalian gimana? Setuju! Begitu ya contoh musyawarah dalam pengambilan keputusan. Suara siapa itu? We were young, having fun, maybe
Halo, perkenalkan nama saya. Kita kah? Perkenalkan nama saya Nur Sabitri 2123080447. NPM-nya mana? Semua mendapat aduh gitu. Dan Ben kaji ke sini Ben, situ Ben. Kodrat laki-laki sebagai pemimpin, laki-laki juga dinilai lebih realistis dan menyikapi berbagai hal. Sudah, perempuan memiliki hak perempuan memiliki hak yang sama dalam pendidikan. Jangan gagal-gagal ya. Kamera merah. Tudungi kainnya.